Oke, mantul, tul, tul. Di belakang kami ini adalah hutan ya. I think it is behind me is a forest. Sepertinya di belakang saya ini adalah hutan. Kenapa saya bilang hutan? Ya karena banyak pepohonan ya yang berwarna hijau. Dan saya itu suka ya belajar di alam-alam seperti ini. Senang sekali belajar tetapi dengan alam. Dan yang saya pelajari tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Inggris. Jadi tidak ada hari tanpa bahasa Inggris. No day without English. Every day I always study English with myself. Why? I love it very much. I love English very much. So I study English every day. And what matter I learn it? Of course, I choose the verb. Why? Because verb in English is very important for me, very difficult to interesting to me to discuss about it. Oke, mantap. Ada 4 kata kerja dalam bahasa Inggris yang akan saya kuasai. Dikuasai dalam pengertian menulisnya, dikuasai dalam pengertian artinya, dikuasai dalam pengertian penggunaannya. Misalnya begini, membawa. Dalam bahasa Inggris kita tulis CR, bukan membawa ya. Yang pertama memeriksa dulu. Memeriksa dalam bahasa Inggris ditulis CHECK. CHECK, dibaca cek, artinya memeriksa. Apa bahasa Inggrisnya memeriksa? Cek. Apa artinya cek? Memeriksa. Bagaimana tulisannya? CHECK. Bagaimana pengucapannya? Cek, artinya memeriksa. Mantap. Artinya saya sudah menguasai 1 kata kerja dalam bahasa Inggris yang artinya memeriksa. Apa itu? Cek, artinya memeriksa. Yang kedua adalah membawa. Membawa, jika kita ucapkan dalam bahasa Inggris maka ditulis CARRY, dibaca, ditulis cari ya, ditulis cari, tapi diucapkan carry, ditulis cari, dibaca carry. Nah, di sini huruf C disuarakan seperti huruf K ya, di huruf C tapi dibunyikan huruf K. Ditulis cari, diucapkan carry, artinya membawa. Apa bahasa Inggrisnya membawa? Carry. Apa artinya carry? Membawa. Mantap. 2, sudah menguasai 2. Sekarang yang ketiga adalah memasak. Jika kita tulis dalam bahasa Inggris adalah COOK, ditulis cook, COOK, cook. Tulisannya cook, membacanya cook. Nah, jadi huruf C ditulis C tapi dibunyikan K ya. Cook, artinya memasak. Apa artinya cook? Memasak. Apa bahasa Inggrisnya memasak? Cook. Nah, ini namanya belajar. Bahasa Inggrisnya memasak adalah cook. Artinya cook adalah memasak. Jika ditulis COOK, cook, memasak, dibaca cook. Oke, 3 sudah menguasai ya. Yang pertama tadi adalah cek, memeriksa. Yang kedua carry, membawa. Yang ketiga cook, memasak. Dan yang ketiga adalah memanggil. Jika ditulis CALL, cal ya, ditulis cal tapi dibaca
call, tulisannya cal, membacanya call, artinya memanggil. Apa bahasa Inggrisnya memanggil? Call. Apa artinya call? Memanggil. Mantap. Semua 4 kata kerja ini berawalan dengan huruf C. Kita amati. Cek berawalan huruf C. Carry berawalan huruf C. Cook berawalan dengan huruf C. Call berawalan dengan huruf C. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa huruf C yang diucapkan seperti huruf K itu apabila bertemu dengan huruf vokal, ya seperti carry, seperti cook, seperti call. Nah, ini huruf C diucapkan K karena bertemu dengan huruf vokal. Sedangkan C yang bertemu dengan konsonan tetap berbunyi C seperti cek. Nah, CH ECK, enggak kek tapi cek. Iya kan? Nah, itu berarti otak atik matuk. Kita bisa menyimpulkan dengan sendirinya karena menganalisis ya, karena menganalisa sehingga keluar O, huruf C berbunyi K kalau ketemu vokal. Oh, huruf C tetap bunyi C kalau ketemu konsonan. Ya, ini adalah fakta di lapangan. Ada cek, ada carry, ada cook, ada call. Oke, mantap. Setelah 4 kata kerja kita bahas sedemikian rupa, maka kita diberi satu kalimat rumpang, di mana kalimat rumpang ini butuh disempurnakan dengan kata kerja yang sesuai. Kalimatnya seperti ini. I think my mother will fried rice. Saya kira ibuku akan memasak nasi goreng. Nah, kira-kira titik-titik ini kata kerja apa yang sesuai? Kita coba satu persatu ya. Yang pertama kita coba seperti ini. I think my mother will check fried rice. Saya kira ibuku akan memeriksa nasi goreng. Tidak cocok. Coba kita pilih yang kedua. I think my mother will carry fried rice. Saya kira ibuku akan membawa nasi goreng. Masih mending ya. Kita pilih lagi yang ketiga. I think my mother will cook fried rice. Saya kira ibuku akan memasak nasi goreng. Dan satu lagi kita coba. I think my mother will call fried rice. Saya kira ibuku akan memanggil nasi goreng. Nah, dari 4 kata kerja yang tersedia untuk dipilih, hanya satu yang paling relevan, paling cocok, paling mantap, paling mendekati, paling sesuai, paling bisa diterima banyak pihak. Apa itu? Cook, yang artinya memasak. Sehingga kalimatnya akan berbunyi demikian. I think my mother will cook fried rice. Saya kira ibuku akan memasak nasi goreng. Mengapa dipilih cook? Karena objek nasi pada dasarnya adalah punya ciri dimasak. Karena ini objek makanan, maka makanan itu pada dasarnya adalah butuhnya dimasak. Sebab itu ibu akan memasak nasi goreng. Ini sudah klop. Walaupun ibu akan membawa nasi goreng juga bisa, ibu akan memeriksa nasi goreng juga bisa, tetapi masih kurang signifikan maksudnya, maknanya, atau konteksnya. Tetapi kalau I think my mother will cook fried rice, menurutku ibuku akan memasak nasi goreng. Nah, lebih mantul, lebih mantap, karena nasi itu mempunyai padanan, mempunyai karakter, mempunyai kata kerja yang relevan adalah memasak. Memasak mesti kepada makanan, sedangkan nasi goreng itu adalah makanan. Sebab itu kita pilih cook
bukan kita pilih yang lainnya. Oke, mantap. Saya pikir demikian cara saya belajar bahasa Inggris untuk menguasai kata kerja, kemudian dibuat melengkapi kalimat terumpang, dan seperti itu hasilnya. I think my mother will cook fried rice. Menurutku ibuku akan memasak nasi goreng. Nah, saya pikir demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan menyerah, jangan kemana-mana, apalagi putus asa. Salam terima dari saya, Mr. Muntaha. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap, selamat belajar, dan wassalam.